Akagami no Seng merupakan salah satu karakter di dunia One Piece yang membuat para fan One Piece penasaran dengan sosoknya. Bagaimana tidak, karakter yang muncul di awal-awal episode One Piece ini ternyata adalah karakter yang bisa dibilang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa hebat dan bisa menjadikannya seorang Yonko. Selain itu, hubungannya dengan Gorosei juga membuat para fan One Piece semakin penasaran. Bagaimana bisa Gorosei tidak menangkap seorang bajak laut yang memiliki nilai bounty yang cukup besar? Lantas, sebenarnya apa tujuan Seng ini? Tentunya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Dan tanpa basa-basi, mari kita simak pembahasannya. Oke, sebelum masuk lebih dalam ke pembahasannya, Mimin harap teman-teman bisa menonton video ini sampai selesai, agar teman-teman bisa memahami dan mengerti pesan yang Mimin sampaikan dalam pembahasan kali ini. Dan tentunya jangan lupa sediakan kopi, serta cemilannya, agar kalian makin menikmati pembahasan ini. Nah, jika kita melihat kilas balik kembali ketika Roger membubarkan bajak lautnya, ada salah satu dialog penting Roger yang tidak diperlihatkan pada One Piece chapter 968. Lebih tepatnya saat Seng menanyakan beberapa hal kepada Roger, dan kemudian Seng menangis. Jika kita melihat dialog yang tidak diperlihatkan tersebut, kemungkinan Roger memberitahu bahwa petualangannya telah berakhir, dan Roger telah gagal memperoleh harta karun utama Joy Boy, karena Roger datang terlalu cepat. Nah, Seng yang sudah tumbuh dewasa sejak kecil di Oro Jackson menjadi alasan Roger memberitahu hal tersebut. Selain itu, jauh sebelum Roger menemukan harta karun One Piece, Roger telah memberikan topi jeraminya kepada Seng sebagai simbol bahwa Seng adalah orang yang dapat melanjutkan mimpinya suatu saat nanti jika Roger gagal dalam mewujudkan mimpinya. Karena itulah alasan Roger memberitahunya kepada Seng. Nah, Seng yang mendapatkan mandats dari kaptennya itu berusaha untuk mewujudkan mimpi Roger. Namun, Seng masih berpikir apakah dia mampu mewujudkan mimpi dari kaptennya itu, dan bagaimana jika dia gagal mewujudkannya. Setelah semua mantan bajak laut Roger berpisah, Seng tidak tahu harus berbuat apa. Hanya kepada Rayleigh lah Seng menuntut ilmu bersama dengan Buggy untuk bertahan hidup. Dan setelah itu dia hanya bisa datang ke East Blue dan melihat kaptennya dieksekusi. Setelah melihat kaptennya dieksekusi, Seng memutuskan untuk pergi dan mulai petualangan barunya. Seng pun tidak lupa mengajak rekannya, yaitu Buggy. Namun Buggy menolaknya, dan Seng pun memutuskan pergi sendiri. Hingga pada akhirnya dia bertemu dengan kru pertamanya, yaitu Yasop. Petualangan Seng pun berlanjut hingga Seng telah resmi membentuk bajak laut Red Heart Pirate. Namun sepertinya tujuan Seng membentuk bajak laut tersebut tidak bisa mewujudkan mimpi dari kaptennya. Seng pun kemudian berpikir siapa yang layak untuk mewujudkan mimpi dari mantan kaptennya tersebut. Nah, di sini Mimin menduga bahwa Seng sengaja datang ke East Blue lagi setelah membentuk bajak laut karena mengetahui informasi bahwa Roger memiliki anak dan dirawat oleh Garp. Sehingga Seng mencari tahu tentang keberadaannya. Seng tahu bahwa kampung halaman Garp berada di East Blue, tepatnya di desa Fusa. Nah, banyak kejadian menarik ketika Luffy bertemu dengan Seng. Dan terlebih saat Seng mendengar kata-kata Luffy yang sama dengan ucapan mantan kaptennya, sehingga membuat Seng semakin yakin kalau Luffy adalah anak dari mantan kaptennya pada waktu itu. Dan kemungkinan ini sebabnya Seng rela mengorbankan tangannya untuk Luffy, agar Luffy bisa mewujudkan impian dari kaptennya, yaitu Roger. Nah, selain itu yang perlu diingat, pada episode One Piece 416 saat Ace menjumpai Seng untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan Luffy, di situ Ace menceritakan tentang Luffy dan dirinya. Kemungkinan di sini awal mula Seng tahu bahwa anak dari Roger yang sebenarnya adalah Ace. Oleh karena itulah ini menjadi alasan Seng kenapa dia ikut campur dan meminta tolong kepada Shirohige untuk menghentikan Ace memburu Kurohige. Karena Seng tahu Kurohige bukanlah orang yang sembarangan. Kurohige satu-satunya orang yang memberikan luka codet di mata Seng. Dan Seng tidak ingin terjadi hal yang terburuk kepada Ace yang merupakan anak dari Roger. Sehingga Seng pastinya berharap jika suatu saat nanti Ace juga bisa melanjutkan impian dari Roger. Namun harapan itu pupus ketika Seng tahu
bahwa Ace telah tewas dalam pertempuran Marineford, dan satu-satunya harapan Zheng yang tersisa hanyalah Luffy. Nah, setelah time skip ketika berita mengenai Kaisar Kelima Lautan yang tayang di surat kabar, di situ Zheng melihat bagaimana Luffy mulai berkembang menjadi seorang bajak laut yang hebat. Dan bahkan Zheng berkata bahwa sebentar lagi kita akan bertemu Luffy. Tapi yang unik adalah saat Arch Reverie, Zheng muncul di Mary Joyce untuk menemui Gorosei. Entah apa maksud Oda Sensei memunculkan karakter yang jelas-jelas merupakan seorang bajak laut dengan nilai bounty yang cukup tinggi di hadapan Gorosei. Logikanya, kenapa seorang bajak laut bisa dengan mudah datang ke Mary Joyce dan bertemu dengan Gorosei? Jika kita menarik benang merah dari semua kejadian yang telah Mimin jelaskan tadi, hanya tinggal satu harapan yang dimiliki oleh Zheng untuk meneruskan impian dari mantan kaptennya. Ya, sudah jelas, Luffy adalah satu-satunya harapan Zheng untuk mensukseskan misinya tersebut. Jadi, tujuan Zheng datang ke Mary Joyce menurut Mimin, Zheng ingin bernegosiasi dengan Gorosei agar Luffy tidak menjadi target cahaya yang harus dipadamkan oleh Im Sama. Lantas apa yang ditawarkan oleh Zheng kepada Gorosei atau Im Sama? Kemungkinan besar, Zheng menawarkan Gorosei untuk membantu menangkap Vivi. Mengingat poster buronan Luffy, Kurohige, dan Shirahoshi telah dirobek dan hanya menyisakan poster buronan Vivi yang masih utuh dan dibawa oleh Im Sama. Lantas apa alasannya pemerintah dunia menangkap putri dari kerajaan Alabasta ini? Kemungkinan karena kerajaan Alabasta merupakan kerajaan yang tidak patuh terhadap pemerintah dunia. Selain itu, kemungkinan besar juga kerajaan Alabasta menyampaikan pendapat saat Reverie yang tidak mendukung pemerintahan dunia. Nah, di sini peran Zheng dibutuhkan. Jelas, pemerintah dunia tidak bisa menangkap begitu saja seorang putri raja, apalagi kerajaan Alabasta baru saja mengikuti Reverie. Ini pastinya akan mencoreng nama baik pemerintahan dunia di hadapan rakyatnya. Apalagi media di dunia One Piece sangat cepat menyebar. Maka hal ini patut diperhitungkan oleh pemerintahan dunia, apalagi oleh Im Sama, dengan tujuan untuk menghindari kebocoran berita jika ada hal yang tidak diinginkan oleh pemerintahan dunia. Dan inilah alasan Zheng datang ke Mary Joyce untuk menemui Gorosei. Tapi sadarkah teman-teman, kenapa Zheng selalu datang sebelum sesuatu penting terjadi? Layaknya Zheng bisa mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita ambil contohnya ketika Zheng bertemu dengan Shirohige untuk menghentikan Ace memburu Kurohige, lalu menghentikan Kaido untuk menyerang bajak laut Shirohige yang akan datang ke Marineford, dan juga datang ke pertempuran Marineford untuk mencegah perang. Bayangkan apa yang akan terjadi jika perang Marineford terus berlanjut. Dan yang terakhir, dia datang ke Mary Joyce untuk bertemu dengan Gorosei ketika dimana bajak laut topi jerami telah tiba di Wano. Bayangkan apa yang akan terjadi jika World Government tetap memburu Luffy ketika pertempuran negeri Wano dimulai. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kira-kira apakah tujuan Zheng yang sebenarnya? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.